Kirim ke barat. Ini penting loh bahasa Indonesia. Setelah tadi kita ke situ kita asal. Hari ya, rasa. Jadi beberapa hari ini kebetulan saya sempat bertemu dengan Pak Riki dan kawan-kawan dan baru tahu bahwa dari pihak Chausen dengan pihak Presiden Internasional nggak pernah ketemu ya. Mungkin hanya ketemu pas-pasan di jalan gitu. Jadi pada penting begini, ya semua datang ke sini untuk menuntut ilmu. Terus nanti pulang Indo itu ngilang semua, pasti kan? Nah, biasa tuh pasti. Kalau saya sendiri udah lulus 30 tahun yang lalu dari Chungye. Saya lulusan tahun 81 dari jurusan arsitektur. Jadi sudah 33 tahun yang lalu. Jadi biasa 33 tahun yang lalu, makanya saya bagi dalam 30 tahun dibagi dalam 3 periode. Jadi 10 tahun pertama wajar, karena saya sudah keliling-keliling seluruh Indonesia itu lihat 10 tahun pertama itu nggak pernah bisa aktif, karena kalian masih mencari jati diri sendiri dalam bentuk kaki empat, yaitu uang. Uang itu kan sulitnya empat, sejauh kan? Enggak, jabatan saya itu wajar itu. Terus pacaran di waktunya kan, biasa udah janji, udah datang, tiba-tiba ada janji sama pacar, nggak mungkin janji sama orang tua. Itu udah biasa. 10 tahun kedua itu biasanya sudah mulai matang. Kalau dalam bahasa Mandarin namanya 自我形象良好，对不对？自我形象self confidence tinggi gitu loh. Nah, ketinggian itu rasanya aku tidak perlu itu. Oke, lebih penting ke arah organisasi yang bisa menguntungkan gitu loh. Tapi kalau udah masuk ke tahun ketiga, tahun ke-30, 10 tahun yang ketiga, itu baru mulai terasa. Seperti ada satu syair, 以光重啊，以光重，你们一会儿是知道这个人吧？对，挥手一去，风吹黑发，有没有听过？没有。回首再看，霜雪满头。Waktu kita meninggalkan kampus, kita dada itu masih rambut putih, rambut hitam semua. Huisou ichi feng shui hefa. Jadi rambut hitam itu ditiup angin. Tapi waktu kita toleh kembali setelah 30 tahun, huisou再看, itu kepala, huisou itu kan kepala. Sudah salju di atas kepala kita masing-masing gitu. Sudah. Nah, waktu itu baru sadar. Mungkin waktu itu sudah mulai rajin mengunjungi orang sakit atau teman yang sakit kan. Mudah-mudahan kan nggak pernah. Nah, terus mulai ke rumah duka misalnya kan ada yang meninggal, baru terasa, baru mulai kontak kawan-kawan, ya kan. Nah, biasa di Indonesia itu rata-rata sekarang Indonesia ada 10 cabang, tapi 9 Medan, Sumut, Palembang, Jakarta ada 2, terus Bandung, Jawa Tengah, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Bali itu nggak ada organisasinya, itu nggak ada. Itu semuanya rata-rata yang umur 45 ke atas, dan itu tukar menurut terus. Yang muda sudah naik sampai jabatan waktu itu hilang itu langsung, ketika masuk. Nah, sebenarnya saya sendiri terasa setelah masuk tahun ketiga, masuk tahun ke periode 10 tahun yang ketiga. Itu pas ada pulang ke kampus, ya teman-teman ada sudah meninggal 2 teman-teman sekelas. Dan dulu waktu di Taiwan saya lebih banyak komunikasi dengan orang-orang Taiwan. Maka saya tinggal di Sino atau Sino yang asrama. Saya kan tinggal di Sino, nggak ada. Sino masih ada, Sino itu masih ada kan? Ailo, Singkong Ailo itu Jingguan. Sekarang jadi Singkong Ailo dia Jingguan kan? Sing masih ada, Singlo itu Jingguan lah. Oh, saya tinggal di sana selama 5 tahun, nggak mau pindah saya. Nah, jadi komunikasi dengan orang Taiwan itu lebih banyak. Nah, jadi kalau pulang mereka pasti ngajak makan, ngobrol-ngobrol, orang terasa. Nah, terus tahun 2004, maka saya dirikan ikatan alumni Taiwan di Sumbakso. Jadi Cembogo ada satu yang sudah tua, tidak mau lanjutin lagi tugasnya. Makanya waktu mulai saat itulah
saya mengambil alih pekerjaan yang untuk rekomend mereka untuk ke Taiwan itu. Jadi kira-kira udah hampir 800-an kalau itu sampai sekarang. Tapi waktu itu belum terasa, memang mulai sering pulang ke Taiwan, kita lihat dulu ke sekolah-sekolah. Nah, terakhir baru dari Chen Xiaozang, rektor yang lama, siapa? Nama Inggrisnya Chen Xiaozang, Cemani dari 2009 yang mulai agak aktif pada saya. Nah, kalau bisa didirikan Chungyen Dashi juga. Karena selama 10 tahun saya keliling itu baru bisa Chungyen. Kalau mereka sudah dengar Chungyen mereka sudah tahu. Karena waktu Setajen itu pembangunan 10 item tahun 75 sampai 85. Kita ada 3 sekolah yang sumbangsinya besar untuk pembangunan di Taiwan. Chungyen, Taipei Gongzuan waktu itu, yang satu lagi Chenpa. Itu 3 sekolah di Jepang. Jadi mereka ambil. Jadi bukan Tanjung, bukan Tongkai, bukan Haitao. Nah, kita bikin kacau kita. Itu kita presiden dari Haitao semua. Siapa tuh kacau. Nah, jadi pertama, kedua, kalau kita ke Tetu Komandan itu juga jempol semua. Jadi sampai saat ini katanya kalau kalau akan rekomend ke Chungyen untuk mengambil bahasa, oke, pastikan kasih asal Anda tanda tangan ke Chungyen. Makanya hanya ke Chungyen saya yang rekomend. Kalau ke kampus saya agak isi gitu. Karena selama di Chungyen saya masih bisa ngontrol. Nah, melihat hal-hal inilah bukannya atas permintaan daripada itu, coba kita kumpulkan, kita didirikan Ikatan Alumni Chungyen Indonesia tanggal 1 Oktober 2010 di Hotel saya lupa Hotel Merlin. Yang didirikan waktu itu harus dari pejabat itu juga. Tujuannya setelah itu tahun lalu maka dibentuklah pengurus daerah di Medan, di Palembang, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Saya belum dapat titik-titik yang lain. Jadi mungkin saya beritahu nama-nama yang daerah-daerah itu aja ya. Bisa dicatat kita. Kalau Medan itu Conggak namanya. Dia sipil tahun 69. Sipil masuk tahun 69 berarti lulusan tahun 69 dari tahun 70. Nah, baca lagi sih. Medan. Baca. Medan. Jadi ada 6 daerah gitu loh. Nah, karena apa? Waktu itu mau dibentuk alumni sedunia. Tapi itu baik juga karena alumni sedunia kita bisa link dengan luar negeri. Ternyata di seluruh dunia itu ada 28 di 10 negara itu ada ikatan alumni Chungyen itu. Apalagi di Amerika itu besar sekali. Kenapa besar? Saya bukan hanya mendengar. Karena pada saat tahun 97 pas 99 saya ke Amerika waktu di Los Angeles. Pas di antara waktu itu saya ekspor kayu. Jadi bertemu dengan seseorang wartawan. Dia bilang dia dari Chungyen juga. Tapi minggu depan ada pertemuan untuk cari dana untuk sekolah. Saya kaget. Nah ini pas kembali ke ngobrol-ngobrol memang mereka besar sekali. Ada 10 kota, terutama yang di Amerika Utara. Nah itu kebanyakan orang Thailand. Orang Thailand yang sudah lulus mereka ambil S2 di sana, S3. Nah, salah satu mereka yang berhasil itu mereka menyumbang itu gereja gitu. Nah itu sumbangan dari Amerika Utara sebesar hampir kalau uang Indonesia itu hampir 40 M. Nah itu kelebihan daripada alumni Chungyen itu, ya kan? Nah kalau nggak salah di Taiwan ada 10 kota, 10 divisi, Taipei, Taoyuan, Jilong, Taichung, Hsinchu, Kaohsiung, Tainan, Kaohsiung, Tainan, Linjungan. Pokoknya ada 10 cabang.
Terus di Inggris ada, di New Zealand ada, di Hong Kong ada, di Malaysia ada. Malaysia masih ada teman-teman saya di sana. Jadi kalau bisa kontak dengan ya kalian dengan Malaysia juga kontak kali. Misalnya saya ke Singapura, saya cari aja kakak kelas saya dari sana. Dengan kontak ada apa dia keluar betul-betul. Itu kan kok jadi ya? Kamu tulis. Nah, jadi sampai-sampai teman saya lulusan dari Jerman dengan lulusan dari Amerika itu mereka merasa iri hati loh. Kok alumni Taiwan itu kompak gitu, ya kompak sering kita komunikasi sama lain, ya kan? Ya saya bilang ya kira-kira sudah 40 ke atas. Nah, kembali lagi kepada yang tadi saya sampaikan, supaya kalian setelah dari sekolah satu link and match, link selesai, tapi ke Indo tetap lanjutin gitu. Karena laptop ya, Indonesia itu terlalu gede. Kalau saya ke Surabaya harus tiket berapa gede? Oke, tiket harus 3 juta. Tapi hari itu saya berkunjung ke Surabaya, kalau Anton saya menjadi ketua. Anak jauh saya kurang bisa aktif. Nanti yang dari Malang ya, Malang Surabaya. Ya. Tapi ini juga, ini hanya pengalaman saya. Jadi melalui alumni, baik kita bisa membuat satu link, terus bisa kontak dengan alumni orang Taiwan asli. Jadi karena kita bisa dapat informasi yang lebih banyak dari mereka. Jadi kayak saya ke Malaysia atau ke teman, itu mereka yang memberikan informasi di mana ini gitu, bukan tergantung pada agent. Ya. Nah ini yang kira-kira yang saya katakan. Kalau ikut dalam alumni, pada awalnya saya juga nggak mau. Waktu di sini saya nggak pernah ikut. Saya nggak pernah ikut Pita apa itu, apalagi di satu nggak ada waktu itu. Saya nggak pernah ikut. Tapi saya pernah menjadi ketua grup filateli di Chongqing waktu itu, juga untuk organisasi lokalnya. Kan jarang anak sosum bisa jadi ketua itu, menjadi ketua itu. Nah satu lagi, ini kira-kira organisasi yang ada di dunia, di Indonesia, dan saya harapkan yang partisipasi kalian setelah lulus kembali ke Indo, kalian bisa ikut aktif. Misalnya kedatangan dari para rektor-rektor, kan kayak Jerman itu pernah ke Indonesia tiga kali, ya kan? Nah 3 kali itu pas kalau ke Jakarta, saya pasti mengundang orang itu untuk ikut acara makan itu. Jadi dari sana mereka melihat kan keikhlasan kita, pembelajaran kita terhadap sekolah, dan mereka juga yakin terhadap Chongqing. Mungkin sekolah lain nggak diundang kayak makan. Jadi mereka 见面三分情，对不对？中文嘛tahu 见面三分情。Kalau secara sering bertemu kan jatuh cinta. Jadi ada rasa kasih kan, jatuh cinta, rasa kasih gitu. Oh senang. Bahasa Jawa ya. Panjang sekali. Jawanya lebih kuat ya, mereka bicara jangan kuat dong, harus kuat. Ya kan? Lu kayak saya dari sana, makanya ada satu kata, 我以母校为荣。母校因我们校园的茁壮，我以母校为荣。6 kata. Saya bangga karena sekolah kita kesopak. Sekolah kita selama berapa tahun itu tetap Indonesia. Kalau plus minus ya, nomor 1 terus swasta. Bukan sekolah lain. Saya dengar dari Diknas kayak di sini. Ya. Jadi kalian tidak usah merasa. Mungkin ada beberapa jurusan yang bisa inovasi, setahu saya nggak menurut itu. Ya kan itu tergantung ketua jurusannya, itu bisa. Tapi kalau kayak rumus jadi itu bagus. Kayak Chen sudah mudah masuk sekarang. Kayak jurusan arsitektur kan sekarang lagi link kerjasama dengan ada beberapa instansi di Malaysia. Waktu itu saya sempat dengan Xiao Chang, rektor Kontenek. Waktu itu kita kunjungi apa namanya, kota-kota tua itu namanya apa? Nasongkong, ini sih saya pindah dari Chongqing masuk.
Kalau kota tua yang dilestarikan itu namanya bukan. Jadi hanya kota Pen ini berhasil masuk ke tingkat dunia. Penang. Yang Penang ini bukan Penang. Jadi dia tahu Cungin itu ada jurusan arsitektur, ada jurusan arsitekturnya. Nah, mereka bakal besar kalau itu kita disambut oleh beberapa NGO, non-government organization, yang menjelaskan bagaimana mereka melestarikan kota itu. Nah, mereka menjelaskan. Nah, ini salah satu yang tidak cukup bangga. Jadi kita bisa, jadi kalau rekor misalnya waktu itu saya bawa beberapa ke Pontianak. Siapa yang dari Pontianak? Ada Singkawang. Oh, Singkawang. Mungkin punya ada kau ya, spesial. Kamu udah lama. Nah, waktu itu selama ini nggak ada sekolah yang membimbing mereka. Mereka senang sekali gitu. Nah, kita pergi ke sana. Terus tahun 2006 ada siswa dari Cungin untuk praktek kerja di Indonesia tahun 2006. Tapi setelah itu nggak ada. Tapi saya nggak tahu kamu ini bakal ada. Tapi ini tergantung ketua jurusan. Kamu kan harus sekolah dengan rektor. Terus kemarin saya waktu dengan rektor selama dua kali pertemuan. Itu kalian belum tahu bahwa sebenarnya Cungin itu sudah 3 tahun defisit. Satu siswa defisit 60.000. Saya bilang boleh nggak saya. Jadi uang itu dari mana? Maka mungkin tahun ini katanya nggak ada Charleston, nggak ada. Tahun pertama nggak ada itu. Tahun ini. Mulai tahun depan kan? Mulai tahun depan kita tahu. Tapi saya sebelum bertobat tadi, mungkin besok ketemu rektor saya akan tanya apakah betul itu. 1 tahun defisit 60.000, 50.000 minimum. Karena biaya untuk satu siswa itu 150.000. Tapi setahu saya kainan itu untung, kainan. Nah, itu untung. Dia pintar, dia nggak mau pakai teknik punya. Dia sanksiin semua gitu loh. Sanksiin kan nggak perlu beli alat-alat kan. Sampai kerja segala macam. Nah, dia untung. Nah, jadi sekolah ini untungnya dari mana? Bonus dari pemerintah, terus sumbangan dari alumni dan macam-macam lah gitu. Jadi dituangkan ke dalam ini semua. Memang kita nggak ada background kayak kalau misalnya Nanhai Software University itu ada 7-Eleven di belakangnya. Nah, kalau sudah ada 7-Eleven di belakangnya, dia manggil rektornya juga pintar. Manggil rektornya mantan kedua kayak LIPI, ya jadi SLIPI lah. Jadi dia tahu uangnya itu kemana, dia minta dia wakil ketuanya menjadi dia rektor. Tahun lalu ya, aku dengan ibu rektor itu sana. Tahun lalu kan saya diundang bersama dengan rektor Unsri, dengan proyek 4, terus ketua dekan untuk berhubung kepada Nanhai. Nah, mereka banyak dana. Nah, kalau Cungin mau pakai gaya Cungin itu betul-betul ada us itu bahasa Indonesia bagaimana mau ini? Us bagaimana? Realita gitu ya, nggak nih apa adanya gitu. Nah, kalau kita mencari seseorang masuk bikin kacau, karena itu kan hanya sementara. Kalau orang sudah pergi, nanti dananya kosong. Contohnya misalnya, tapi ini rahasia. Saya baru tahu, kayak Tunghai tahu ya? Tunghai itu dulu waktu zaman kami itu satu level dengan Jantal. Karena dia kan sekolah Kristen, dia ada dana dari Amerika. Tapi tahun keberapa itu dana itu pindah ke Jepang, pindah ke China. Akhirnya karena nggak ada dana, harus berpasangan ya. Nggak bersama-sama nggak izin masuk. Nggak boleh. Nah, jadi selama ini apa kami sumbang, misalnya tur untuk sekolah, untuk balap sepeda ini, dana itu dipakai ke siswa semua, bukan untuk menaikkan gaji. Tadi wakil rektor juga bilang, kalau nanti pembangkit listrik
nuklir itu tidak dilanjutkan, wah itu akan kekurangan dana sekitar 1 tahun itu mungkin berapa miliar lebih. Wah itu mau cari dana dari mana itu sendiri. Oke, nah ini kira-kira bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau biar Pak Riki menyampaikan sepatah dua kata. Saya ditahan kok, jadi bicara apa? Oke, saya kembali ke Pak Riki. Terima kasih Pak Ali. Ya sebelumnya memang nggak ada persiapan mau ngomong apa, cuman ya saya juga diundang juga untuk ketemu Pak Ali beberapa kali ketemu dan banyak belajar banyak ya pengalaman Pak Ali banyak dan dibantu juga kemarin untuk beberapa hal soalnya yang anak-anak video student kemarin baru buat international maksudnya baru membenahi International Student Association. Terus pas Pak Ali sampai ke sini juga dia membantu juga. Ya berharap sama mungkin harapannya sama Pak Ali. Mungkin kita ketemu ini kalau Pak Ali nggak datang kita nggak bisa ketemu banyak ini ya. Kecuali kemarin sempat ada acara olahraga bareng ya. Kita banyak dibantu juga teman-teman dari Johnson. Ya berharap kedepannya semakin ini lagi tadi apa Pak? Semakin kenal semakin cinta. Oh, semakin cinta. Semakin kekeluargaan. Mungkin itu aja ya. Kurang lama. Ya mungkin nama saya Halim ya. Jadi kalau di Palembang itu IK, orang nggak tahu. Tinggal nanya itu, lupa nama itu udah tahu. Saya pasal dan kita Haji Halim ya. Ada satu Haji Halim istrinya 7 loh. Oh tahu. Ada satu Haji Halim istrinya 7, dan bukan yang itu. Kalau Halim juga gereja tahu semua itu. Nah mungkin nomor HP saya di Taiwan 00917824930. Di situ mungkin bisa nanti dengan Pak Heri. Pak Alus Josan. Salah satu yang saya alami kayak saya suka Rahaka gitu. Tahu ya? Kamu kayak juga bisa. Kamu sama kayak. Nih siapa lagi? Ini si kamu pasti kayak. Kamu kayak siapa lagi? Rahaka. Rahaka siapa? Haka. Siapa lagi? Kamu juga. Kamu Haka juga. Apa ya? Entah kenapa suatu hari saya dikirim undangan. Jadi setiap bulan 11 saya diminta hadir ikuti pertemuan Hakka Taiwan sedunia. Tapi Hakka Taiwan sedunia itu lebih mengarah kepada Hakka orang Taiwan yang sudah migrasi ke luar negeri. Tapi juga diundang yang dari perantauan. Tapi pelan-pelan dari sana saya kenal dengan beberapa dosen. Dan dosen akhirnya mereka berkunjung ke Palembang. Berkunjung ke Palembang, terus dari tim mereka itu saya ajak ke beberapa kawasan sejarah, misalnya Kapitan. Terus Kapitan itu sampai tempat, ada satu tempat, satu gedung rumah tua. Dia tanya, waktu itu saya sempat lihat ada satu rumah gapuranya, itu ada 2 singa. Maka saya tanya sama dari Taiwan itu orang terkait, dia dosen Hakka itu yang kaget. Saya bilang kalau biasa ada singa kecil itu atasnya pasti ada papan. Pian ini ikut pian mau. Ya dan benar kok. Maka saya tanya sama yang punya rumah itu, rumah tua itu kapitan tahu orang kapitan. Kapitan kan bisa bantu. Ada di belakang Pak Ali. Kami kan nggak tahu apa-apa. Terus dia kok saya ke sana, dia keluarkan satu papan. Ada 40. Tapi satu sudah terpotong. Mereka nggak tahu waktu zaman Pak Harto, kan semua harus turun ya.
Hanya mereka nggak ngerti dari jembatan penyeberangan. Mungkin kepanjangan dipotong. Wah, jadi 4 kilo itu apa gitu loh. Nah, saya tanya sama dosen HK itu, dia mulai cari. Oh, yen i yin mo. Kalau jadi susah untuk itu jurusan bahasa Mandarin ini. Yen itu yen 指的yen，yi 是那个翅膀，yin mo，yin 是哪一个yin啊？想一想，某是公孙某的某，itu sudah menyangkut sejarah, jelas. Nah, jadi dari kunjungan itu saya juga belajar sesuatu, jelas. Ya, saya belum, mungkin ada waktu yang HK boleh ikut saya. Nanti saya akan bertatap muka dengan lembaga HK yang di Jogja Tasya. Nah, jadi melalui alumni ini, melalui organisasi ini bisa menimba ilmu yang banyak di luar bidang kita sendiri. Ya, ini salah satu contoh. Nah, sebenarnya harapan saya, ini sebenarnya Indonesia kan sedang maju. Terus dari Taiwan itu mereka sedang mulai Indonesia. Terus kan tidak ada organisasi kemahasiswaan yang lulusan Taiwan yang ada kantor sendiri dengan sendiri, kecuali Medan. Saya anak Medan nggak hadir ya, anak Medan. Medan ada kan? Dulu saya ada ikatan alumni Taiwan di Indonesia yang pertama itu ada di Medan. Karena mereka dekat dengan Penang, dekat dengan Malaysia. Dan waktu itu datang dari Medan itu banyak sekali. Maka mereka punya lokasi tersendiri gitu. Kalau di Sumbaksel itu masih pakai alamat saya. Nah,